إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Arqam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama dan yang utama, mari kita panjatkan pujian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua. Bahkan sampai saat ini, di siang hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk berbulan amal soleh. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita. Jamaah sidang Jumat rahimahullah, di atas mimbar ini khotib berpesan kepada diri kita sendiri, pada khususnya, dan juga kepada para jamaah kaum muslimin wal muslimin. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah kelak kita akan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimahullah, ada sebuah hadis. Hadis ini sahih masyhur dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Daud ketika Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril memberikan pesan, beberapa pesan kepada Rasulullah, dan pesan ini sejatinya juga untuk kita semua. Pesan yang pertama yang disampaikan oleh Jibril adalah, Ya Muhammad, isma sita wa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau akan mati. Jadi ini sebuah pilihan dalam kehidupan kita ini. Mau kita mengikuti aturan syariat, aturan Allah dan Rasulnya, atau kita mau mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Tetapi ingat bahwa ketika mati semua akan bertanggungjawabkan, dan masing-masing punya resiko. Bahkan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Wa man saa'a yu'min wa man saa'a yakfur. Barang siapa yang menghendaki keimanan,
maka hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kekafiran, biarkanlah dia hidup dalam kekafiran. Ini Allah tegas dalam suatu ayat itu adalah suatu pilihan, di mana kalau kita sebagai kaum muslim tentu dengan akal sehat akan menjalani kehidupan yang baik dan dalam kehidupan keimanan. Sebab orang yang beriman tentu kelak akan mendapatkan tempat yang baik. Bagaimana Allah bersabda di dalam surat Al-Bayyinah, yang saya yakin bapak-bapak sudah hafal semua, innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh adalah makhluk yang terbaik. Balasannya, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasannya yaitu surga Aden. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Maka dengan keridhoannya itu Allah masukkan ke dalam surga, yaitu surga Aden, kekal di dalamnya selama-lamanya. Namun orang yang memilih jalan kekafiran, jalan keburukan, Allah juga akan tempatkan, namun tempatnya sangat mengerikan, yaitu neraka jahanam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Bagi orang-orang yang kafir, orang yang musyrik, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Salul bariyah, dan mereka adalah makhluk yang seburuk. Maka seperti apa yang saya katakan, bahwa sebagai orang muslim dengan akal sehat tentu akan memilih jalan yang baik dan jalan keimanan, karena kita sudah tahu mana tempat yang baik dan tempat yang buruk kembalinya. Itulah pesan yang pertama yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Kemudian pesan yang kedua, wa aqim maqsita fa innaka mufarrid. Wahai Muhammad, cintailah apa yang kamu cintai, tapi ingat, apa yang kau cintai itu pasti akan berpisah. Memang manusia beri hati dan perasaan untuk berkasih sayang. Ini merupakan fitrah manusia. Tapi dalam berkasih sayang ini jangan sampai berlebihan, jangan sampai mendalam. Sebab ada nasihat ulama mengatakan, kalau kamu mencintai sesuatu, janganlah terlalu mendalam, tapi biasa saja, sehingga ketika berpisah nanti tidak akan menggerundung, tidak akan meraung-raung, tidak akan menyesal, sehingga yang ujung-ujungnya nanti akan mencela Allah. Ini yang bahaya. Maka diingatkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 24, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, perdagangan yang kamu khawatir akan rugi, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah, maka ancaman Allah, tunggu sampai Allah memberikan keputusan, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi kalau kita terlalu mencintai, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, sangat dimungkinkan akan melupakan Allah. Sehingga orang yang melupakan Allah itu akan divonis, distempel menjadi orang yang fasik.
yaitu orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah peringatan yang kedua. Dan yang ketiga yaitu wa'mal maksita fa innaka tujambi. Ya Muhammad, berbuatlah sesukamu. Tapi ingat, perbuatan itu semua akan dibalas. Baik itu perbuatan yang baik maupun yang buruk. Baik itu perbuatan yang besar maupun yang kecil. Sekecil apapun Allah akan catat, Allah akan balas. Mama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun hanya seberat biji zarah, maka ia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan walaupun sekecil biji zarah, maka ia akan melihat balasannya. Itulah perbuatan-perbuatan yang walaupun dibolehkan untuk melakukan sesukamu, tapi kita mesti harus tahu bahwa ada balasan. Walaupun sekecil pun, kalau kita melakukan suatu keburukan tetap akan dibalas. Maka ini perlu perhatian. Sedangkan Allah itu Maha Pemurah, Allah itu sangat baik, memberikan balasan kebaikan berlipat ganda. Dalam surat Al-An'am 160 itu Allah berfirman, barang siapa mengerjakan suatu amalan kebaikan, Allah akan ganjar dengan 10 kali lipat. Bahkan diredaksi lagi hadis bisa lebih dari 10 kali lipat. Dan barang siapa mengerjakan keburukan atau kejahatan, Allah akan membalas sesuai dengan kejahatannya. Itulah kemurahan Allah. Maka kita perlu perhatikan agar di sisa hidup kita ini kita senantiasa melakukan amal soleh, berjalan di jalan keimanan yang insya Allah ridhoi semuanya. Itulah pesan singkat yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, yang sejatinya pesan atau peringatan itu juga untuk kita semua. Sekian untuk yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita tarik kesimpulan dari khutbah pertama tadi, yaitu bahwasannya pesan tadi merupakan suatu peringatan kepada kita semua untuk menghindari hal-hal yang negatif, hal-hal yang penuh dengan kemaksiatan, sehingga kita bisa menjalankan suatu amalan-amalan itu yang telah diganjar Allah berlipat ganda. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka
sami'un qaribun mujibud da'wati wa yaqadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak segalanya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.